Hai TKA, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama Miss Ida. Hari ini kita mau belajar membaca. Ya, belajar membaca. Ayo semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Dengan lipat kakinya, lipat tangannya, dengerin Miss Ida ya. Oke. Nah, sekarang kita mau membaca bersama-sama. Ayo mulai. Pa, pi, pu, pe, po. Sekali lagi. Pa, pi, pu, pe, po. Good job. Dari bawah ya sekarang ya. Po, pe, pu, pi, pa. Sekali lagi. Po, pe, pu, pi, pa. Good job. Lanjut. Ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Sekarang dari bawah ya. Ko, ke, ku, ki, ka. Good job. Sekarang kita lanjutkan. Ra, ri, ru, re, ro. Sekali lagi. Ra, ri, ru, re, ro. Hebat, dari bawah ya. Ro, re, ru, ri, ra. Hebat. Sekali lagi ya, biar lebih pintar. Ro, re, ru, ri, ra. Good job. Lanjut. Sa, si, su, se, so. Sa, si, su, se, so. Good job. Dari bawah. So, se, su, si, sa. Ulang lagi. So, se, su, si, sa. Good job. Selanjutnya. Ta, ti, tu, te, to. Ta, ti, tu, te, to. Hebat. Dari bawah sekarang. To, te, tu, ti, ta. To, te, tu, ti, ta. Hebat. Selanjutnya. Fa, fi, fu, fe, fo. Fa, fi, fu, fe, fo. Hebat. Dari bawah ya. Fo, fe, fu, fi, fa. Fo, fe, fu, fi, fa. Hebat. Good job. Nah, sekarang kita melanjutkan mengenal dua suku kata. Oke, kita belajar sama-sama ya. Ya. B, A, T, A. Bata. Sekali lagi. B, A, T, A. Bata. Good job. Selanjutnya. B, I, R, U. Biru. B, I, R, U. Biru. Hebat. B, A, Y, I. Bayi. B, A, Y, I. Bayi. Hebat. C, A, B, E. Cabe. C, A, B, E. Cabe. Good job. C, U, M, I. Cumi. C, U, M, I. Cumi. Hebat. D, A, S, I. Dasi. D, A, S, I. Dasi. Good job. F, O, T, O. Foto. F, O, T, O. Foto. Hebat. K, A, Y, U. Kayu.
K-A-Y-U, kayu, hebat. K-I-W-I, kiwi. K-I-W-I, kiwi. Good job. Selanjutnya K-A-K-I, kaki. K-A-K-I, kaki, hebat. K-O-P-I, kopi. K-O-P-I, kopi. L-A-R-I, lari. L-A-R-I, lari. Good job. Kita baca sama-sama ya. Bata. Benar, ada bata. Biru. Benar, ada warna biru. Bayi. Benar, ada bayi di bawah. Cabe. Ya, ada cabe. Cumi. Ya, ada cumi lagi. Dasi. Ada dasi. Foto. Ada gambar foto. Kayu. Ada gambar kayu. Kiwi. Ada buah kiwi. Kaki. Ada kaki. Kopi. Ada kopi. Lari. Ada yang lari. Good job. Hebat-hebat semua. Wah, belajar yang benar ya. Oke. Sekarang kita mau lanjutkan mengenal gejala-gejala alam. Karena tema kita minggu ini adalah mengenal gejala-gejala alam. Ada beberapa yang Miss Ida jelaskan kepada anak-anak. Yaitu pertama, banjir. Nah, banjir ini sering terjadi di mana-mana. Di Jakarta, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, dan di Sulawesi. Ini sering terjadi yang namanya banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena curah hujan semakin besar. Nah, anak-anak, kalau banjir datang, ini sangat berbahaya sekali buat kita. Ada ketakutan buat kita. Masih ingat tanggal 1 Januari 2020, semua Jakarta dilanda banjir, termasuk rumah Miss Ida dilanda banjir. Tapi kalau banjir datang, kita harus hati-hati. Supaya lebih aman, kita harus mengungsi kalau rumah kita kena banjir ya. Anak-anak juga harus waspada. Kalau orang-orang dewasa keluar, anak-anak tidak boleh ikut ya, karena banjir dapat membahayakan. Bisa menghanyutkan orang, bisa menghanyutkan barang-barang, bisa menghanyutkan kendaraan, bisa juga menghanyutkan rumah. Kalau rumahnya tidak kokoh ya, tapi bisa menghanyutkan. Tapi ingat anak-anak harus hati-hati, tidak boleh ikut sama orang dewasa kalau keluar rumah ya, tetap di rumah. Tapi kalau rumahnya kena banjir harus mengungsi di tempat yang lebih aman ya. Seperti Miss Ida ngungsi karena rumah Miss Ida kena banjir. Jadi Miss Ida ngungsi di tempat yang lebih aman. Nah, itu dikatakan adalah gejala alam yang sering terjadi. Apalagi di Jakarta sering terjadi yang namanya banjir ya. Tapi tidak apa-apa, kita selalu bersyukur karena Tuhan selalu menolong kita. Oke, selanjutnya adalah tanah longsor. Nah, ini tanah longsor ini juga sering terjadi di daerah-daerah luar Jakarta. Kalau di Jakarta jarang ya kita dengar anak-anak, tapi di luar Jakarta sering terjadi yang namanya tanah longsor. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali buat orang-orang yang ada di sekeliling gunung ya. Tapi mereka juga selalu hati-hati dan waspada. Nah, kalau anak-anak dekat daerah situ harus hati-hati juga karena sangat berbahaya sekali, bisa menghancurkan rumah, bisa membuat orang-orang meninggal, bisa membuat orang-orang luka karena tanahnya longsor.
longsor ya. Jadi kita harus selalu hati-hati karena ini adalah gejala-gejala alam yang terjadi. Tapi kita selalu bersyukur karena Tuhan selalu bersama kita dan melindungi kita. Walaupun apapun yang terjadi, kita selalu bersabar dan berharap kepada Tuhan. Karena ini adalah semua juga apa yang Tuhan lakukan, kita selalu patut untuk syukuri. Karena anak-anak rajin berdoa, karena anak-anak rajin memuji nama Tuhan, tidak boleh takut apapun yang terjadi. Oke, nah selanjutnya anak-anak pernah melihat yang namanya gempa bumi. Gempa bumi ini sering juga terjadi. Nah, waktu Miss Ida masih sekolah, kami semua di Sumatera kena yang namanya gempa bumi. Sampai rumahnya ada yang berjatuhan, ada yang roboh, ada orang-orang yang luka, ada yang meninggal. Karena gempa bumi ini juga dapat mengakibatkan kita semuanya pusing, terus kita juga bisa meninggal pada saat itu. Kalau kita tidak kuat, kita bisa puyeng, kepalanya pusing karena ada getaran-getaran yang terjadi. Pertama-tama dulu pelan-pelan, lama-lama kencang. Dan itu bisa berbahaya. Nah, anak-anak kalau gempa bumi datang, anak-anak juga harus waspada. Ya, harus keluar dari rumah karena rumah juga bisa retak atau bisa hancur atau bisa roboh semuanya. Jadi kita harus selalu waspada kalau terjadi yang namanya gempa. Karena ini juga namanya adalah gejala alam. Ya, ini juga kita patut syukuri karena semuanya apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan ya. Kita tidak boleh marah-marah. Kenapa gempa bumi terjadi? Kenapa terjadi? Tidak boleh seperti itu. Tapi kita selalu bersyukur, terima kasih Tuhan kami selamat ya. Nah, ini adalah namanya gejala alam yang terjadi. Oke, selanjutnya adalah gunung meletus. Ya, ini gunung meletus. Kalau di Jakarta kita tidak mendengar yang namanya gunung meletus, tapi sering kita dengar kalau di TV, di mana-mana terjadi yang namanya gunung meletus. Nah, gunung meletus ini kenapa bisa meletus? Karena ada api di dalam gunung, ya. Karena panas, akhirnya gunung tersebut keluar apinya, keluar asapnya, dan sehingga awannya itu bisa kemana-mana. Dan ini juga bisa bikin kita sakit. Kalau kita hirup debu atau asapnya bisa bikin kita sakit. Nah, ini juga namanya gejala alam ya anak-anak ya. Harus kalian ketahui bahwa ini semua sudah dikehendaki semua oleh Tuhan. Kita tidak boleh, kenapa ada gunung meletus? Nah, kita selalu bersyukur. Gunung meletus juga itu karena ada sebuah gas yang ada di dalam gunung sehingga panas dan bisa meletus ya. Keluar api, keluar debu seperti yang Miss Ida bilang tadi, keluar awan dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak tidak boleh takut lagi karena Tuhan selalu ada buat kita. Kita juga tetap berdoa buat orang-orang yang kena musibah yang namanya gunung meletus, mereka sakit, dan anak-anak harus rajin berdoa buat saudara-saudara kita di sana ya. Oke, selanjutnya kita melihat yang namanya kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan anak-anak kenapa terjadi? Karena terlalu panas ya, terlalu panas sehingga hutan dapat terbakar. Nah, sedikit aja yang memicunya, ada api kecil, hutan bisa jadi terbakar semuanya.
Nah, anak-anak tidak boleh takut. Kita juga selalu percaya Tuhan selalu melindungi kita. Walaupun di daerah sana kita sering mendengar kebakaran-kebakaran hutan dan Tuhan selalu melindungi mereka ya. Nah, ini namanya gejala-gejala alam. Nah, kita harus hati-hati yang namanya api. Tidak boleh anak-anak bermain api ya. Karena sangat berbahaya sekali, berbahaya buat diri kita, berbahaya juga buat diri orang lain. Jadi anak-anak harus hati-hati dan waspada. Ada beberapa yang Miss Ida jelasin kepada anak-anak, yaitu tadi mulai dari banjir, terus tanah longsor, terus gempa bumi, selanjutnya gunung meletus. Itu juga gejala-gejala alam, dan masih banyak lagi yang namanya gejala alam. Dan anak-anak harus bertanya sama papa mama lagi di rumah ya, supaya anak-anak lebih pinter lagi. Oke. Nah, sebelum Miss Ida selesai, saya ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi. Anak-anak bernyanyi bersama Miss Ida ya hari ini. Oke. Miss Ida ada lagu api. Oke. Api, jangan disentuh, nanti tanganmu bisa melepuh. Api, banyak gunanya. Ayo sebutkan. Ayo sebutkan, kau pasti bisa. Apa ayo anak-anak? Rebus air pakai api, rebus jagung pakai api, goreng tahu pakai api, haruslah berhati-hati. Api, jangan disentuh, nanti tanganmu bisa melepuh. Api, banyak gunanya. Ayo sebutkan, kau pasti bisa. Goreng ayam pakai api, bakar sate pakai api, goreng tempe pakai api, haruslah berhati-hati. Pakai api, haruslah berhati-hati. Anak-anak, kalau pakai api harus berhati-hati ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan bersama Miss Ida. Minggu depan kita akan ketemu kembali. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.